Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari dari kelas A2 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep manajemen berbasis sekolah. Apa itu manajemen? Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Dalam manajemen terdapat beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah proses yang menyangkut upaya dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target tujuan organisasi. Yang kedua, ada fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan yang disusun dalam sebuah struktur organisasi yang tepat, sistem dan lingkungan yang kondusif, dan memastikan semua pihak dalam organisasi bekerja dengan baik tanpa ada tekanan. Yang ketiga, ada fungsi pengarahan dan implementasi, yaitu proses menjalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses motivasi atau memberi arahan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Yang keempat, ada fungsi pengawasan dan pengendalian, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah? Manajemen berbasis sekolah yaitu kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur, serta memimpin sumber-sumber daya insani serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan tujuan sekolah. Mengapa sekolah harus melaksanakan manajemen berbasis sekolah? Yaitu, yang pertama, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaga, khususnya dalam memilih input pendidikan yang akan dikembangkan dan didata digunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkatan kondisi dan perkembangan di sekolah. Yang kedua, ada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolah yang paling tahu apa keinginan dan kebutuhan bagi sekolahnya. Yang ketiga, penggunaan sumber daya pendidikan lebih dipertanggungjawabkan bagaimana dikontrol oleh pemangku kepentingan. Yang keempat, ada keterlibatan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan sekolah dan menciptakan demokrasi yang sehat. Yang kelima, yaitu sekolah mempertanggungjawabkan langsung kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah dilaksanakan. Yang keenam, sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat. Yang terakhir, sekolah dapat melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam manajemen berbasis sekolah. Yang pertama ada kewajiban sekolah, yang kedua kebijakan dan prioritas pemerintah, yang ketiga peran orang tua dan masyarakat, yang keempat peran profesionalisme dan manajerial, yang kelima ada pengembangan profesi. Selanjutnya, karakteristik manajemen berbasis sekolah menurut Lepasic. Yang pertama, ada kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan mencakup semua pihak.
Yang kedua, domain manajemen peningkatan mutu pendidikan yang mencakup semua aspek peningkatan mutu pendidikan, mencakup kurikulum, keuangan, dan lain-lain. Yang ketiga, diperlukan regasi yang mengatur fungsi kontrol pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah. Yang selanjutnya, ada tujuan umum manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Yang keempat, ada meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Ada implementasi manajemen berbasis sekolah berdasarkan tinjauan proses pendidikan. Yang pertama ada proses belajar mengajar yang efektif. Yang kedua, kepemimpinan sekolah yang kuat. Yang ketiga, lingkungan sekolah yang aman dan tertib. Yang keempat, pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif. Yang kelima, sekolah memiliki budaya mutu. Yang keenam, sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis. Yang ketujuh, sekolah memiliki kewenangan. Kedelapan, partisipasi yang tinggi dari warga sekolah. Kesembilan, sekolah memiliki keterbukaan manajemen. Kesepuluh, sekolah memiliki kemampuan untuk berubah. Yang terakhir, sekolah melakukan evaluasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.